Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan PowerPoint kami yang berjudul Urgensi dan Pentingnya Pendidikan Pancasila. Selanjutnya, kami dari kelompok 3, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Rahmania Sibuan, yang kedua Anggi Anissa Pohan, yang ketiga Salsabila Aulia, dan yang terakhir yaitu Sri Rezeki Wardani Tambah. Baik, selanjutnya latar belakang. Apa sih yang dimaksud dengan latar belakang? Latar belakang adalah keragaman yang ada mengharuskan kita mempunyai dasar negara sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pada era ini, tantangan kehidupan dalam masyarakat berubah. Akibatnya, sendi-sendi kehidupan yang terbukti kebenarannya pun punah. Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup setiap orang kehilangan otoritasnya, sehingga masyarakat menjadi bingung. Kebingungan tersebut dapat menimbulkan berbagai krisis dalam negara, seperti ketika terjadinya krisis moneter yang sangat berdampak sekali pada bidang politik dan juga berdampak di bidang moral, serta sikap perilaku manusia di berbagai belahan dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Dalam mengatasi kondisi tersebut, pemerintah perlu mengantisipasi agar kondisi masyarakat Indonesia tidak menuju ke arah keadaan yang lebih memprihatinkan. Baik, kita lanjut ke bagian A, yaitu urgensi dan pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, di poin pertama ini, era globalisasi saat ini, pemahaman dan pengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih belum sempurna. Jadi, hal tersebut perlu diperbaiki terlebih lagi dalam masa era globalisasi seperti saat ini, di mana dengan adanya perkembangan zaman membuat karakter pada generasi muda semakin luntur dan bahkan hampir punah. Lalu poin kedua ini mengamalkan Pancasila untuk membentuk karakter bangsa. Itu merupakan salah satu bagian dalam upaya menggenerasikan Pancasila ke dalam bentuk fungsional untuk membentuk sebuah karakter pada generasi bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila secara historis ini merupakan sebuah pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai yang terkandung sudah ada sebelum bangsa Indonesia membentuk sebuah negara. Nah, yang poin ketiga itu Pancasila dapat diaplikasikan secara yudisiris maupun objektif logis. Jadi, secara yudisiris, Pancasila itu merupakan premis dalam penyelenggaraan pemerintah negara Pancasila yang merupakan salah satu tantangan filosofis yang dapat digambarkan dan diakui oleh negara. Nah, jadi tujuan materi Pancasila dalam pendidikan ini ialah sebagai pembentuk kepribadian yang memiliki akhlak dan diharapkannya dapat terwujud dalam pola hidup, yaitu perilaku yang memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya B, urgensi pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, trauma generasi muda terhadap sikap politik pemerintahan Orde Baru telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila haruslah diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Berikut poin yang kedua, memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Berikut poin yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan. Untuk dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya yang C, masalah Pancasila dalam kehidupan sosial dan ajaran Islam. Yang pertama, masalah Pancasila dalam kehidupan sosial. Poin pertama, terjadinya kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan agama seperti aksi terorisme, sehingga terjadinya tawuran, perang antar suku, serta banyak munculnya berbagai aliran sesat menjadi contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Poin kedua, di era globalisasi yang mencolok yaitu tinggi tingkat kejahatan, sehingga keadaan ini bisa ditilik dari hasil penelitian yang diambil dari sumber data box.
Pada data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 336.652 kasus kejahatan yang dilakukan ke polisi. Angka ini turun dari tahun sebelumnya sebanyak 5,75%. Poin ketiga, nilai-nilai Pancasila sudah kurang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai-nilai Pancasila yang memudar juga dapat menurunnya rasa patriotisme dan nasionalisme dalam bangsa Indonesia, terutama dalam generasi muda. Sehingga generasi muda kini memandang budaya luar lebih modern dibandingkan dengan budaya sendiri, padahal generasi muda sangat berperan penting dalam menjadi pilar bangsa Indonesia. Baik, yang kedua itu masalah Pancasila dalam kehidupan ajaran Islam. Nah, poin pertama itu aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama hingga saat ini tercatat mencapai 60 kasus. Jadi kejadian terakhir radikalisme agama yaitu pada penghujung tahun 2019, yaitu kasus penusukan yang dilakukan seorang yang terpapar radikalisme agama kepada pejabat negara serta aksi sekelompok orang yang melakukan bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Poin yang kedua ini, aksi radikalisme hingga terorisme seringkali mengatasnamakan agama, terutama agama Islam. Nah, padahal agama Islam itu mengajarkan kedamaian. Islam sebagai rahmatan lil alamin bertujuan untuk memberikan keselamatan untuk manusia. Nah, poin ketiga ini, Pancasila membutuhkan agama dalam kehidupan bernegara agar terciptanya kehidupan yang adil, bermartabat, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sehingga agama membutuhkan negara dalam merealisasikan nilai-nilai agama sehingga masyarakat dalam menjalani kewajibannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan ini senantiasa menghadirkan cara pengelolaan negara yang berlandaskan ketuhanan dan kepercayaan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat masih belum mampu memahami dan mengamalkan fungsi-fungsi Pancasila dengan baik dan benar. Dengan melalui pendidikan Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan dapat memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan tujuan nasional seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga harus tetap memegang teguh terhadap nilai-nilai dan dari semua aspek kehidupan. Pancasila tidak pernah mengajarkan kekerasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara jelas mengajarkan kepada manusia untuk menghargai agama, suku, ras, dan etnis lainnya karena negara ini berdiri atas satu dasar keberagaman. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari urgensi dan pentingnya pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.